Yang terakhir nanti kita mohon Pak Demus untuk memberikan kalimat-kalimat singkat padat untuk istiqomah kita bersama. Sebelum itu saya mohon izin gini. Anda tadi sudah membaca surat Quraisy, fal ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in. Ini ada satu jaminan dari Allah, asalkan Anda benar-benar menggantungkan dirimu, mengabdi, mencintai kepada tuan rumah Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjamin Anda tidak akan lapar dan tidak akan takut. Ini kasus Indonesia adalah orang yang tidak tahu bahwa dia dijamin oleh Allah, sehingga orang begitu takutnya kepada kelaparan sehingga dia nyolong, sehingga dia berkompetisi untuk berkuasa dan seterusnya. Kemudian mereka juga menjadi selalu takut. Nah teman-teman sekalian, tetapkan bahwa Anda ta'budu rabb hadzal bait, satu, karena Anda pasti ini, karena ini janji Allah, Anda akan dibebaskan Allah dari lapar. Jadi soal ekonomi pokoknya nyambut gawe terus, jangan khawatir. Dan Anda tidak akan takut pada apapun saja kecuali kepada yang Anda wajib takut. Misalnya Allah, takut dalam arti yang bukan takut seperti takut ketakutan, tetapi selalu waspada kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian ada kalimat lain yang juga sangat populer, la takhaf wa la tahzan, sama juga, innallaha ma'ana, jangan takut dan jangan sedih, innallaha ma'ana, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Saya ingin ini, selama ini poin kita adalah tidak takut dan tidak sedih, tapi innallaha ma'ananya tidak jadi tekanan. Jadi teman-teman sekalian, Anda kerja, Anda berpikir, Anda punya cita-cita, Anda punya target, Anda punya perjuangan, Anda tolong jangan merasa sendirian. Innallaha ma'aka, Allah itu bareng sama Anda, Allah itu sama Anda, Dia bekerja bersama Anda untuk cita-citamu juga. Betul. Fa'alul lima yurid, Allah itu maha mengerjakan apa yang Dia kehendaki. Nah sesuaikanlah perjuanganmu itu dengan kehendak Allah. Jadi Anda jangan merasa sendiri. Termasuk untuk Indonesia, jangan dipikir wah piye caranya ya Indonesia kayak ngene iki. Loh, kamu pikir Allah nggak ada? Dan kamu bukan pekerja utama dalam kehidupan ini, kamu tuh pekerja sekunder. Kita cuma pegawainya Allah, IO-nya itu Allah, direkturnya itu Allah. Jadi Anda nggak usah cemas. Wong Anda sudah dikasih bukti kayak gini kok. Masa jam 3:30 pagi lebih gembira, ndak capek, ndak lelah, ndak kudu nguyuh. Coba itu kalau tidak innallaha ma'ana apa? Jadi Anda tolong jangan merasa sendiri. Maksudnya ini bukannya soal kesepian psikologis, ini soal kalau Anda mengerjakan sesuatu jangan lupa bahwa Allah bersamamu. Tenang aja. Dan saya ini Mas mencapai banyak hal, meskipun saya tidak pernah ingin mencapainya, dan saya tidak pernah menginginkannya, dan saya tidak pernah memperjuangkannya, saya hanya melakukannya. Dan apa yang saya lakukan dibanding dengan yang saya capai dalam tanda petik, banyak hal di bidang politik, bidang kebudayaan, bidang kesenian, bidang macam-macam, banyak sekali. Ya nyuwun sewu, ini bukan soal saya pamer apa yang saya lakukan, tapi semua yang Allah memperkenankan saya mencapai sesuatu, itu pekerjaannya nomor 1, 99% Allah, bukan saya. Jadi Anda jangan merasa kesepian, jangan merasa sendirian, dan jangan kamu pikir ilmumu ini cukup untuk mencapai sesuatu. Enggak, tetap Allah yang akan membuatmu tercapai. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah yang maha mengerjakan apa yang sedang ada di dalam perjuangan Anda itu. Nah ini kesadaran begini kan tidak ada pada orang modern sampai abad sekian ini. Jadi jangan khawatir, Anda kerja terus. Dan untuk Indonesia, sudahlah kerjain apa yang sudah Anda dapatkan ini. Nanti kaget kamu, ternyata jadinya begini, itu semua di luar perhitungan kita. Min haitsu la yahtasib. Saya mengalaminya betul. Bagaimana saya dicuri oleh malaikat mulut saya dan memakai kata lautan jilbab
Ketika itu satu Semarang yang jilbab paling pol 5 orang, di Jogja yang paling pol 5 orang, pegawai negeri dilarang jilbaban, ya, mahasiswa dilarang pakai jilbab, toko-toko Cina melarang kita pakai jilbab. Tapi saya bilang lautan jilbab itu kalau saya yang ngomong enggak masuk akal kok saya ngomong lautan, jeding enggak apa mana kok lautan, tapi saya dicuri pecotot lautan dan saya optimis kok iya lu ternyata sekarang jadi lautan, cuman Anda jangan ragus, jangan lantas orang yang berjilbab kamu tuntut untuk benar-benar bertakwa sempurna, ya ndak, jilbaban maksiat ya ono gitu ya, biasa memang hidup itu seperti itu. Jangan berpikirnya terlalu bernafsu untuk terhadap kebaikan pun jangan bernafsu gitu loh. Jadi kita tetap harus punya hierarki seperti yang Sabrang bilang tadi, bahwa Allah sendiri Allah sendiri gitu kok Anda mau ndak gitu. Anda kan maunya ideal, semua beres gitu loh. Kalau gitu kenapa Allah pakai bikin iblis, bikin neraka? Mbok sudah dia bikin pesta kebahagiaan di surga langsung, ndak usah lewat dunia, ndak usah lewat Semarang, Ungaran, Grobogan. Mbok sudah langsung di surga aja kita berpesta pora di sana. Terus ndak ada orang berbuat buruk kan? Enggak. Allah maunya kayak gini. Jadi Anda juga harus kayak begini, ndak apa-apa. Selama Anda hidup di dunia ya cuman gini. Ya memang cuman begini. Imanmu pun kadang naik, kadang turun. Kan gitu. Kepercayaan dirimu kadang naik, kadang turun. Jadi tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau Anda bersama Allah, ada masalah yang kamu harus cari penyelesaiannya, dan jangan lupa Allah akan memberi penyelesaiannya setelah kamu berjuang, setelah kamu merubah, maka Allah akan memberi perubahan yang sejati. Pelaku perubahan yang utama bukan manusia tapi Allah sendiri. Allah pelaku perubahannya, jangan khawatir. Allah yang memiliki semuanya, Allah yang mengerjakan dan membereskan semuanya. Asal kita bergantung dan wa'tasimu bihablillah. Kita pokoknya gandolnya sama Gusti Allah terus. Karena Allah sama Kanjeng Nabi sangat cinta, maka kita juga berwasilah melalui Rasulullah SAW. Itu teman sekalian ya. Jadi pokoknya jangan merasa sendirian. Jangan merasa sendirian. Selalu ingat bahwa Allah bekerja bersama Anda. Itu kunci mas. Kalau enggak Anda gampang putus asa. Ora apa-apa, sikat wae, terjang wae, rabi randu duit wis, nek wis wae wis lah, pokoknya mbok piye carane lah, sikat wae wis, nyambut gawe sesuk mbok piye lah, bismillah gitu ya, bonek lah gitu. Loh kalau enggak gimana? Lu mana berani saya seniman enggak jelas penghasilannya kawin sama Novia kalau pakai, enggak berani saya. Kalau itu niat saya enggak akan pernah berani berniat. Sampai Sabrang, begitu saya nikah, terus Sabrang hidup bersama saya, terus saya sekolahkan dengan Nada, semua orang mengejek dan mengecam Novia. Goblok, cantik, artis terkenal, rabi karo wong ranggenah, racetoh, kan gitu. Dan Sabrang mendengar itu dari teman-temannya semua tanpa mereka tahu bahwa dia anak saya. Itu dan Sabrang senyum-senyum, modar bapakku kan gitu. Jadi mas, jangan dipikir yang membuatmu tercapai itu adalah ilmumu dan skillmu. Kerjakan saja, nanti Allah yang membuatmu tercapai. Jangan merasa sendirian, Allah bersamamu. Ini pegang tiap hari. You are with him, he is with you. Ngono ya? Understand? Oke, Pak Demus. Yes.